Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat penonton Tambak Beras TV dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, kita bertemu lagi di podcast Tambak Beras TV. Dalam hal ini, saya Mas Ratu Hidayah selaku host. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sungguh teramat istimewa. Beliau merupakan Ning Fatin Fadilah Hasyim, selaku pengasuh Pondok Pesantren Hasbullah. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bersama Ning Fatin akan membahas tentang cara untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan santri. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa santri identik dengan ilmu agama, akhlak yang mulia, serta keteladanan. Namun dalam modern ini, santri juga memiliki peluang yang besar untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Yang mana santri tidak hanya bisa sukses dalam segi ekonomi, tapi juga bermanfaat untuk umat dan bangsa. Nah, pertanyaan dari teman-teman Tambak Beras TV ini nih, bagaimana cara santri agar bisa menjadi wirausahawan yang sukses? Kemudian apa saja tantangan serta peluang yang ada? Dan bagaimana kontribusi santri dalam dunia bisnis tanpa mengurangi nilai-nilai kepesantrenan? Nah, kita simak pemaparan langsung dari Ning Fatin Fadilah Hasyim. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Hidayah yang diberikan. Selamat berjumpa kembali teman-teman pemirsa Tambak Beras TV. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan dan juga Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya untuk bisa syiar di sini ya, terkait tentang peran santri ya dalam berwirausaha gitu ya. Pertanyaan yang pertama, saya minta doanya lagi. Pertanyaan yang pertama tadi apa tuh? Bagaimana cara santri agar bisa menjadi seorang wirausahawan? Oke, cara santri menjadi seorang wirausahawan. Kalau kita ngomong sebetul potensi dulu ya. Kita ngomong potensi. Di Indonesia itu menurut data terbaru dari Kemenak gitu ya. Di semester ganjil 2024-2025 ini tercatat sudah ada 42.300 pesantren. Bayangkan aja kalau misalkan satu pesantren minimal gitu ya, 1.000 gitu ya Mbak ya. 1.000 tambah berarti ada berapa santri saat ini gitu ya. Berarti kan ada 42.300.000 santri. Ya, asumsilah gitu ya. 1.000 atau kalau enggak 100 berarti kan ada 4.230.000 santri se-Indonesia. Anggap segitu. Sementara jumlah pesantren itu 100 menurut saya itu udah minimal dalam sebuah pesantren ya. Gitu, bisa jadi itu. Ada yang 12.000, ada yang berapa? Berarti kan potensinya sangat banyak. Itu baru santri untuk dalam arti satu angkatan gitu ya mungkin ya, atau mungkin satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, anggap aja 3 sanawiyah, 3 aliyah gitu ya. Berarti kan alumninya bayangkan, Bahrul Ulum aja ini sudah hampir 2 abad. Ya kan? Hampir 2 abad. Bayangkan ada berapa alumni santri gitu kan ya. Bayang potensinya kan berarti besar gitu. Nah, kalau kita melihat dalam kanvas model bisnis, ada beberapa hal yang penting gitu ya. Yang kalau misalkan kita mau memulai bisnis, salah satu halnya itu adalah partnership atau networking. Nah, dengan jumlah alumni sebanyak itu gitu ya, kita bayangkan ini ngomong angka aja ya, dengan berapa angkatan, networking itu udah banyak banget gitu. Jadi sebetulnya udah punya modal yang penting dalam salah satu hal, yaitu networking. Modal yang kedua kita harus punya gairah, value gitu yang mendasari gitu ya. Apa sih, kenapa sih kita tuh harus berbisnis? Ya itu ya. Itu tuh harus punya tuh motivasinya apa? Harus punya motivasi yang kuat. Nah, kalau kita ngelihat gitu ya, kadang gitu ya, orang berbisnis itu paling yang berhasil rata-rata itu karena kepepet. Dalam arti kepepet itu gimana? Bukan, saya nggak bisa bilang itu berhasil atau enggak ya, tapi rata-rata orang berbisnis itu karena memang kalau saya ini ngelihat dari COVID kemarin ya, akhirnya banyak ibu-ibu yang membuka usaha karena kepepet. Kepepet apa? Karena suaminya di PHK dan lain sebagainya. Akhirnya banyak bisnis yang muncul karena memang mau nggak mau harus, kalau nggak gitu nggak bertahan hidup gitu. Dan Allah itu kan membuka dari 10 pintu rezeki, 9 itu dari perdagangan.
Jadi sebetulnya itu udah harus jadi motivasi banget tuh ya. Value bahwa, dan value-nya apa? Supaya lebih sejahtera. Kenapa harus lebih sejahtera? Supaya kita bisa membantu muslim-muslim yang lain. Karena kan kita ada zakat ya. Iya kan? Adanya perintah zakat itu ya, menurut saya itu menandakan bahwa umat muslim itu harus bisa berzakat. Caranya supaya harus bisa berzakat bagaimana? Pendapatannya harus memenuhi haul dan nisabnya. Ya kan? Ada batasannya gitu. Jadi karena memang kita sudah ada itu perintah untuk berzakat selain sholat dan zakat. Itu ada, coba ada berapa ayat itu kalau ada ya. Di Quran itu kan ada banyak. Berarti sebetulnya secara nggak langsung kita tuh diminta untuk sejahtera. Tujuannya apa? Untuk membantu gitu. Bayangkan kalau misalkan nanti hingga suatu masa, ada kan ya dulu, ada suatu masa di mana udah nggak ada lagi deh yang harus dikasih zakat gitu kan. Nah, jadi motivasi yang kedua harus ada, punya motivasi yang kuat. Karena rata-rata saya lihat ini kalau saya ketemu ya dengan beberapa ada beberapa orang gitulah merasa bahwa sebetulnya mereka itu takut berbisnis. Saya bilang takut ya, nggak pede untuk berbisnis. Awal mulanya itu selalu nanya modalnya apa, gitu ya kan. Saya sendiri juga gitu. Iya, saya tuh nggak punya modal. Coba sekarang dihitung deh. Ya, kita diberi Allah itu kan ada banyak hal ya. Kita dikasih otak. Coba deh dijual itu otaknya, itu nilainya berapa coba? Sangat mahal sekali kan ya. Jadi satu itu aja. Jadi jangan bilang Anda tuh nggak punya modal. Ada sama Allah itu sudah diciptakan akal. Ya. Jadi itu yang harus digunakan. Lagi pula kalau kita melihat dari karakter Rasulullah gitu ya. Salah satu hal yang ada beberapa hal ya. Dan ini rata-rata kalau saya melihat para saudagar yang sukses gitu ya, saya bisa bilang begitu. Ada yang beliau itu adalah pengusaha di bidang senjata, pengusaha di bidang apa, banyak banget usahanya. Ini 4 hal yang harus dipegang, yang harus dimiliki. Yang pertama tadi ya, kita kan udah dikasih akal gitu ya, berarti harus fatonah, harus cerdas. Jadi akal itu digunakan untuk selalu berinovasi, untuk mikir ini dapatnya dari mana, ini muter uangnya itu harus bagaimana, ini produknya harus dibuat apa, seinovatif mungkin. Yang kedua kemudian harus punya karakter yang namanya jujur. Ya. Yang ketiga harus amanah. Itu sebetulnya santri itu udah punya banget itu. Ya, saya tuh yakin semua santri di Indonesia itu pasti kreatif. Karena apa? Karena di pesantren itu kita punya banyak keterbatasan. Iya, benar sekali. Iya kan? Ada banyak sekali keterbatasan, tapi saya tuh yang hebat dari santri itu pasti punya akal gitu. Pasti punya jalan keluar dalam menghadapi semua masalah. Ya, misalkan aduh lapar nih, kita kan nggak boleh jajan ya, malam kan nggak boleh jajan, kecuali kalau memang di dalam ribat itu ada kantinnya gitu, baru kita bisa jajan. Iya kan? Iya, benar gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, zaman saya dulu mondok itu ya, kalau misalnya ada air panas, ya sudah air panas itu masukin dalam kantong Indomie, akhirnya didiemin aja terus jadi deh mie. Iya kan? Jadi santri itu, saya tuh sangat luar biasa ya. Santri itu pasti punya banyak akal gitu ya. Pasti pinter-pinter, nggak ada santri yang nggak pinter. Saya yakin semua anak tuh pun begitu. Nggak ada anak yang nggak pinter. Semua anak itu pasti cerdas, pasti pinter dan sudah diberikan akal. Jadi ya fatonah tadi ya, harus cerdas. Tinggal diolah, diasah lagi. Jujur, amanah pasti itu. Insya Allah. Santri itu pasti insya Allah jujur. Insya Allah amanah. Itu karakter yang paling penting ya. Nah, yang ketiga, ini salah satu tantangannya santri. Karena mungkin karena udah terbiasa sami'na wa ata'na gitu ya. Tapi sebetulnya dalam sami'na wa ata'na ada salah satu hal yang harus dipupuk. Ya, yaitu yang ketiga, yang keempat ini adalah tabligh. Dalam arti padahal kita kan diminta berdakwah ya. Kalau bisa dakwah itu pasti punya skill komunikasi. Iya kan? Kita harus bisa menyampaikan sesuatu yang benar. Namun demikian dalam proses komunikasi itu nggak hanya satu arah, tapi juga 2 arah kan. Ada feedback gitu. Jadi kalau misalkan yai ngomong ke santri, oh nggih, dados ngeten nggih yai, itu kan feedback. Sudah. Nah itu terus pola
komunikasi yang seperti itu dilatih terus-menerus gitu. Jadi misalkan kita mau ngeluarin produk nih, kita ngomong ke calon konsumen kita, aku punya produk loh, lipstick baru, misalkan gitu ya. Nanya nih, aku promosi nih, aku harga, kita udah pakai nih, lipstiknya warnanya ini, karena yang disukai sepertinya itu gitu ya. Terus habis itu saya buat nih harganya itu per paketan, beli 2 nanti dapat gratis apa pouch misalkan. Itu kan udah pakai akal ya. Terus jujur, pasti jujur dan amanah, harganya itu sesuai lah gitu ya, nggak dimahal-mahalin gitu ya. Kualitas produk juga diomongin lah, kualitasnya ini begini udah diomongin gitu ya. Terus habis itu kalau udah dijual, apakah hanya berhenti dijual? Tidak, harus ditanyain gimana kesannya pakai produk saya. Iya kan, ditanyain, harus ditanyain. Supaya apa? Supaya kita punya materi untuk improve. Untuk tadi, balik lagi berinovasi lagi. Oh ini bagus nih warnanya, cuma kok gampang hilang ya. Gimana biar nggak gampang hilang misalkan begitu ya. Nah, saya pengen nggak gampang hilang, tapi juga wudhu saya tetap sah. Nah itu kan juga bisa. Jadi kalau udah jual, jangan hanya berhenti dijual aja. Tanya bagaimana, apakah mereka puas ya, kayak gitu. Jadi sebetulnya potensinya itu besar banget. Karena mereka udah, santri itu jujur iya, amanah iya, cerdas iya, komunikasi perlu dilatih. Nah, selain itu juga mungkin menurut saya nah kita ngomong yang nyambung yang kedua nih. Obstacle, tantangannya gitu ya. Tantangan yang dihadapi santri, kita tuh mondok itu kan diajarin fikih-fikih agama ya. Diajari fikih tentang bersuci, diajari ibadah yang sah atau tidak sah itu bagaimana, diajari tentang adab, ya kan. Namun demikian kadang banyak santri-santri itu yang merasa agak terbatas atau terkendala terkait ilmu-ilmu yang lebih terkait manajerial. Misalkan mencatat keuangan. Nah, iya kan? Atau yang paling baru nih tentang digital marketing. Gimana sih caranya bisa jualan di Shopee misalkan. Gimana sih bisa live di Shopee misalkan. Gimana bisa stok itu selalu konsisten di Shopee misalkan. Gimana sih supaya produknya bisa lebih banyak dikenal misalkan. Gimana cara pakai Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads misalkan. Nah, jadi ilmu-ilmu yang seperti itu terutama biasanya paling mentok ya. Namanya juga karena kita akan harus mengelola banyak hal ya dalam bisnis. Sumber daya iya, teknologi iya, bahan baku iya kan, supaya jadi produk, penjualan iya gitu kan. Keuangan juga harus diolah. Nah, kadang ini yang agak luput dari para pengusaha-pengusaha yang dari pondok pesantren. Gimana mengelola keuangannya agar keuangan perusahaan atau uang usahanya itu tetap sehat. Itu kadang terkendalanya di situ. Ada yang bilang saya nggak tahu ilmunya, saya nggak punya. Tapi saya lihat banyak pondok salaf juga yang berhasil. Contohnya Sidogiri, ya kan? Iya. Terus contoh lain di Jawa Barat ada pondok pesantren Al-Ittifaq. Ada banyak banget gitu. Dan mereka bisa berhasil tuh karena apa? Saya tanya ini karena saya memang penelitian di situ ya. Jadi saya menanyakan apa nih kok bisa berhasil gitu ya. Pondok alumni dari Sidogiri, BMT-nya itu terbaik senasional. BMT Maslahah namanya. Kenapa kok bisa berhasil? Padahal kan pondoknya salaf, ngaji kitab kuning, kok bisa? Ya karena kita mau belajar. Kita ngirim orang keluar untuk belajar. Oke, waktu bisnis pertama kita hire orang, tapi kita juga belajar. Begitu sudah selesai yang belajar itu kembali lagi, dikembangkan lah. Jadi continuously improvement bahasanya begitu ya. Jadi terus-menerus berkembang. Gitu. Kulaannya apa supaya terus berkembang? Kulaan, ilmu. Butuh apa? Ilmu tentang teknologi, belajarlah tentang ilmu teknologi. Butuh ilmu apa? Tentang fintech, financial teknologi, belajarlah di situ. Jadi tidak menutup diri untuk terus membuka diri belajar ilmu-ilmu yang baru. Tuh. Jadi kuncinya di situ. Kadang keterbatasannya di situ, di managerial skill-nya. Tuh. Oke. Terus yang ketiga tadi apa pertanyaannya ya? Yang ketiga tadi kontribusi santri. Kontribusi santri. Dalam dunia bisnis
tapi tanpa mengurangi nilai-nilai Oh, kepesantrenan nih. ya Allah, kontribusinya itu banyak banget kalau ngomong kontribusinya gitu. Apalagi di master plan ekonomi syariah, kita tuh mengenal ada yang namanya halal value chain. Jadi rantai nilai halal. Jadi sebuah sektor industri, misalkan Mbak mau, tadi kita kasih contoh di bidang kosmetik gitu ya, atau di bidang fashion gitu ya misalkan, atau di food and beverage misalkan. Itu ada yang namanya nilai rantai dalam sebuah industri, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku. Misalkan nih kita mau di food, ya, yang pertama butuh bahan baku. Kita butuh bahan baku cabai nih misalkan. Ya, kita mau bikin apa sih yang pedes-pedes itu ya. Sekarang kan lagi tren itu ya. Apa yang pedes-pedes, basreng lah kayak gitu ya. Terus apa makaroni yang pedes kayak gitu ya. Itu kan butuh bahan baku ya. Salah satunya cabai. Kita memastikan cabai ini halal dari mana? Memang dalam kalau bahan bakunya itu berdasarkan dari alam, kita nggak usah meragukan. Tapi memproses itu menjadi bubuk serbuk yang halal, itu bagaimana? Santri ya? Itu bisa, itu santri. Karena apa? Karena untuk mengetahui bahwa oh ini cabainya itu diproses dengan halal, ini memang tempat yang dipakai untuk menyimpan itu suci, itu kan santri yang lebih tahu. Iya kan? Iya. Bersihnya, jadi kesucian itu penting gitu. Sementara santri belajar Pak. Jadi dari hulu ke hilir itu sebetulnya bisa semua itu santri gitu. Kalau halal value chain ya, modal misalkan, udah tahu modal itu misalkan kita minjemnya itu yang bebas riba gitu ya. Berarti di lembaga-lembaga keuangan yang syariah itu dari modal awal, ya kan? Tambak beras punya loh BMT Riskona, itu juga untuk alumni ya kan, ya. Kemudian itu dari alumni, terus habis itu ada juga bank wakaf mikro dan lain sebagainya kan. Jadi sebetulnya ada banyak hal, mulai dari hulu ke hilir. Santri itu sangat berpotensi banget karena santri itu tahu mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram. Itu tahu. Jadi sebetulnya kalau ditanya potensinya banyak banget gitu. Yang penting adalah kita tetap gerak. Itu yang penting. Kita tetap gerak untuk apa? Gerak untuk usaha, gerak untuk belajar dan lain sebagainya. Otaknya tetap digerakkan untuk berpikir itu. Ya itu sih. Jadi kalau peluang dengan jumlah santri per tahun aja begitu ya, alumninya sekian banyak, itu berarti sangat besar. Value-nya ada, marketnya ada, ya kan? Marketnya siapa sih? Umat Muslim. Kayak Indonesia itu punya jumlah muslimnya terbanyak sedunia, 80% gitu ya. Jadi sebetulnya potensi pasar untuk pasar halalnya ya, halal marketnya itu sangat tinggi. Itu baru yang di sini. Belum nanti ada alumni pesantren di luar negeri. Ya kan, bisa jalin networking lagi di luar negeri kan, kita bisa ekspor. Kan gitu. Jadi potensinya banyak banget. Masya Allah, sungguh luar biasa pemaparan materi dari Ning Fatin Fadilah Hasib. Sudah menjawab pertanyaan kita semua, bagaimana caranya kita sebagai seorang santri agar bisa menjadi seorang wirausahawan. Ada dua cara. Yang pertama, kita harus menumbuhkan jiwa-jiwa networking bersama teman-teman santri yang lain atau dengan teman-teman sesama non santri untuk bisa menjadi wirausahawan. Yang kedua, kita harus memiliki motivasi yang tangguh untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Kemudian untuk peluangnya ada banyak sekali sebagaimana yang sudah tadi dipaparkan. Ada dua cara tadi, networking dan motivasi. Kemudian tantangan santri itu yaitu dia harus memiliki sistem manajerial yang baik, apalagi dalam segi keuangan. Kemudian santri juga harus memiliki fondasi nilai-nilai dalam jiwanya sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama harus memiliki sikap, memiliki kecerdasan yang sudah diberikan akal oleh Allah. Yang kedua, selain cerdas harus memiliki sifat jujur. Yang ketiga yaitu sifat amanah, dan yang paling penting ini yaitu sifat tabligh atau bisa menyampaikan dengan sesama network yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kontribusi santri untuk bisa
terjun dalam dunia bisnis tapi tanpa mengurangi nilai-nilai kepesantrenan, yaitu dengan cara menggunakan ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan untuk proses dalam berbisnis. Bukankah seperti ini? Iya. Iya. Alhamdulillah, semoga dari pemaparan materi ini kita bisa termotivasi untuk menjadi wirausahawan yang tangguh dan sukses. Saya Mas Ratu Hidayah selaku host pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share akun Tambak Beras TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.